Halo Sobat Rumah Tani Bali, ketemu lagi dengan saya Putu Novianti. Hari ini kami akan membahas perlukah penggunaan TDS dalam sistem mudik damber. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa diklik tulisan subscribe, nyalakan loncengnya, dan aktifkan notifikasi di HP kalian agar kalian tidak ketinggalan update-update terbaru video kami seputar urban farming. Di dalam urban farming, TDS ini sangat populer sekali untuk mengukur nutrisi untuk hidroponik. Tetapi TDS ini belakangan dibicarakan di sistem aquaponik, bahkan mudik damber yang merupakan aquaponik tanpa filter dan juga sirkulasi. Jadi, apakah TDS ini bisa digunakan untuk mengukur nutrisi dalam air di mudik damber? Karena ada yang melakukan pengukuran air di dalam ember ini mendapatkan angka yang terlalu rendah. Inilah yang menimbulkan asumsi bahwa tanaman di dalam ember ini memang tidak dapat tumbuh. Tetapi ada juga yang melakukan pengukuran, ternyata mereka mendapatkan angka yang sangat tinggi sekali. Tapi kalau dilihat kenyataannya, tanaman mereka juga tidak dapat tumbuh. Lalu sebenarnya apakah TDS ini memang diperlukan di dalam sistem mudik damber? Sebelum kita membicarakan nutrisi, ada baiknya kita mengetahui dulu bagaimana cara kerja alat yang digunakan untuk mengukur nutrisi. Nah, di pasaran yang paling umum itu beredar TDS tipe yang ini, TDS EC dan juga TDS TEM. Nah, seperti ini teman-teman. Untuk yang TDS TEM ini digunakan untuk mengukur total kepadatan terlarut dan juga temperatur. Temperaturnya ini dalam satuan derajat Celcius. Sedangkan untuk yang TDS EC, selain dari mengukur kepadatan terlarutnya, ini juga mengukur electroconductivity atau konduktivitas listrik dan juga bisa digunakan untuk mengukur temperatur dalam satuan derajat Celcius dan juga Fahrenheit. Jika dilihat dan dibandingkan, memang yang ini lebih lengkap dibandingkan yang ini. Tentunya harganya juga lebih tinggi yang ini. Kalau kita bicara tentang satuan, tentu untuk TDS ini satuannya adalah ppm atau part per million. Dan untuk temperatur sendiri itu satuannya derajat Celcius dan juga Fahrenheit. Untuk EC sendiri ini satuannya adalah milisiemens per centimeter. Jadi kalian harus tahu dulu kalian mau menggunakan yang mana. Apakah kalian akan mengukur menggunakan TDS atau EC atau temperatur. Jadi, apakah alat yang kalian gunakan itu mampu untuk mengukur nutrisi yang ada di dalam ember mudik damber ini? Yang pertama akan kita bahas adalah TDS. TDS ini merupakan alat yang digunakan untuk mengukur padatan terlarut di dalam suatu larutan. Sebenarnya apa sih itu padatan terlarut? Jadi, padatan terlarut ini adalah segala sesuatu yang bersifat organik ataupun anorganik. Begitu juga termasuk dengan eksudat tanaman yang ada di dalam suatu larutan tersebut dan memiliki satuan ppm. Jadi ketika kita menggunakan TDS ini, maka seluruh padatan terlarut akan terdeteksi. Kalian bisa lihat sendiri kan air yang ada di dalam ember kalian itu seperti apa. Lalu apakah semua komponen ini merupakan nutrisi yang spesifik untuk tanaman? Karena kita tahu sendiri kita menambahkan komponen yang memang tidak berhubungan langsung dengan tanaman. Seperti misalnya E4, garam krosok. Terus bagi kalian yang menggunakan gedebong pisang, ada yang menambahkan perasan pepaya, terus mengkudu, mungkin kunyit dan lain sebagainya. Jadi kalian bisa pertimbangkan apakah TDS ini memang bisa mengukur nutrisi di dalam ember atau tidak. Yang kedua adalah temperatur. Nah, kedua alat ini juga sudah dilengkapi dengan mode temperatur. Untuk TDS EC ini kalian bisa lihat, nah ketika kita menekan tombol on, ini sudah pasti akan kelihatan suhunya berapa nih. Dan untuk yang TDS 3 atau TDS TEM, jadi ketika kita tekan tombol on,
Lalu kita tekan saja tombol temp-nya, baru deh nanti bisa digunakan untuk mengukur suhu. Dengan adanya mode temperatur ini, kalian bisa mengukur berapa suhu yang ada di dalam ember ini. Jadi kalian tahu apakah air di dalam ember ini berada pada suhu optimal atau tidak. Karena suhu optimal ini sangat mempengaruhi pertumbuhan lele. Seperti di video kami sebelumnya, kami sudah menjelaskan beberapa hal yang memang mempengaruhi pertumbuhan lele, sehingga mempengaruhi waktu panen. Nanti kalian bisa cek juga ya. Jadi, apakah mode temperatur di dalam alat ini dapat membantu kalian dalam berbudik damber? Yang ketiga adalah EC. Sebenarnya, apa sih fungsi dari EC ini? Jadi, EC ini mampu mengukur konduktivitas listrik di dalam suatu larutan atau cairan. Jadi, EC ini mampu mengukur ion yang ada di dalam suatu larutan atau cairan. Nah, EC ini lebih spesifik dibandingkan dari TDS. Karena EC ini seperti yang saya katakan tadi, hanya mengukur ion-ion garam mineral yang ada di dalam suatu larutan dan tidak mampu mendeteksi senyawa organik ataupun eksudat tanaman. Dalam hidroponik, nutrisinya ini berupa garam-garam mineral, sehingga ketika garam-garam ini dilarutkan ke dalam air, maka akan berubah menjadi ion-ion garam mineral. Dan jika kita melakukan pengukuran menggunakan mode EC ini, maka yang terukur adalah ion-ion garam mineral. Sehingga mode ini lebih spesifik jika dibandingkan dengan mode TDS, karena hanya mengukur ion-ion garam mineral tanpa mengukur eksudat tanaman. Bagaimana dengan budik damber? Nah, di dalam budik damber ini ketika proses pemeliharaan ada juga yang menambahkan garam krosok, seperti kami misalnya. Nah, garam krosok ini juga dapat terionisasi di dalam air, sehingga ketika kita menggunakan EC di dalam budik damber, apakah ini yang diukur itu adalah ion garam krosok atau ion-ion yang lainnya, atau bahkan gabungan dari ion garam krosok dan ion-ion yang lainnya. Lalu sumber nutrisi dari budik damber ini apakah berasal dari ion garam mineral atau senyawa organik atau bahkan ion senyawa organik. Nah, kalian harus tahu dulu sumber nutrisi di dalam budik damber ini apa sih? Berbicara tentang nutrisi, saya harap teman-teman sudah memahami sumber nutrisi yang ada pada aquaponik dengan filter ataupun tanpa filter seperti budik damber ini. Jadi, sumber nutrisi di dalam aquaponik pada dasarnya adalah nitrat, hasil perombakan dari amoniak yang dibantu oleh bakteri pengurai. Nah, amoniak ini bersumber dari kotoran ikan. Jadi, perlu digarisbawahi ya, bahwa bukan kotoran ikanlah yang diserap oleh tanaman secara langsung dan dimanfaatkan sebagai sumber nutrisi, tetapi amoniak yang dirubah menjadi nitrat inilah yang digunakan sebagai sumber nutrisi oleh tanaman sehingga dapat tumbuh. Jika kita berbicara aquaponik, tentu nutrisinya lebih kompleks, apalagi aquaponik dengan sistem filterisasi yang sudah sangat lama. Senyawa-senyawa yang dihasilkan tentu lebih kompleks, dan pada dasarnya seluruh nutrisi ini bersifat organik. Jadi, apakah TDS ini dapat digunakan untuk mengukur nutrisi di dalam budik damber? Lalu, ada hal lain lagi yang harus kalian ketahui. Tadi kan saya sudah sampaikan bahwa sumber nutrisi dari sistem ini adalah nitrat. Jadi, sebenarnya apa yang harus kita ukur untuk mengetahui nutrisi yang ada di dalam sistem ini? Apakah total padatan terlarut atau spesifik nitratnya saja? Kalaupun menggunakan TDS, kan yang diukur ini adalah total padatan terlarutnya. Bahkan ada juga yang mengatakan bahwa TDS ini merupakan hasil konversi dari EC. Jadi yang diukur itu adalah ion garam mineral yang secara matematis dikonversi dalam bentuk satuan ppm yang disesuaikan dengan produsen alat tersebut. Jadi ada yang mengatakan 1 mikrosiemens per cm itu 700 ppm, ada yang mengatakan 800 ppm, atau bahkan 500 ppm. Tapi bagi kami, yang pertama, TDS dan EC itu mengukur hal yang berbeda. Yang kedua,
TDS bisa jadi adalah hasil konversi dari EC. Mengingat memang ada perbedaan antar alat ketika menggunakan mode TDS. Jadi, walaupun mengukur hal yang berbeda ataupun bisa jadi hasil konversi, apakah alat ini cocok untuk digunakan di dalam sistem budik damber atau aquaponik? Untuk menjawab hal tersebut, kita akan melakukan beberapa percobaan. Jadi, mari ikuti ya. Ini sudah ada 3 larutan yang sudah kita siapkan yang berhubungan dengan budik damber. Nah, ini ada air PDAM biasa, ini ada air campuran dari garam krosok, dan ini air kolam lele. Pengukuran ini dilakukan untuk mengetahui apakah memang TDS ini bisa digunakan untuk mengukur nutrisi di dalam budik damber atau hanya mengukur total padatan terlarutnya saja, agar tidak ada lagi yang salah paham tentang fungsi dari TDS di dalam budik damber. Jadi pengukuran yang pertama kita lakukan pada air PDAM. Nah, ini alatnya sudah saya hidupkan dan saya sudah menggunakan mode TDS. Jadi satuannya adalah ppm. Nah, ketika sudah berhenti angkanya, kita tekan hold dulu. Nah, ini bisa kita lihat angka di sini adalah 180 ppm. Jadi, kita bisa asumsikan bahwa air PDAM ini sudah mengandung padatan terlarut. Untuk pengukuran yang kedua, ini kami akan ukur larutan garam krosoknya. Nah, ini sudah ada angka yang ditunjukkan. Jadi, kita tekan hold dulu ya. Bisa kita lihat angkanya menunjukkan 2054 ppm. Kenapa bisa 2054? Karena seperti yang saya info tadi, ini saya menimbang garam krosok sebanyak 2 gram lalu dilarutkan ke dalam 1 liter air. Dan ppm itu seperti yang kita tahu adalah miligram per liter. Jadi seharusnya ppm yang ditunjukkan itu adalah 2000 ppm. Tetapi ini lebih 54. Nah, ini air bakunya ini kan saya gunakan air PDAM. Dan tadi ketika mengukur air PDAM, ini angka yang ditunjukkan itu adalah 180. Seharusnya kan jika memang air PDAM-nya diasumsikan sudah ada padatan terlarutnya, harusnya ppm yang ditunjukkan itu kan 2180. Tetapi ini kurang. Nah, mungkin saja memang ada kesalahan di sini. Mungkin saya kurang menimbang garamnya, tetapi perlu kalian ketahui dan sudah sering saya sampaikan bahwa alat-alat seperti ini tidak bisa menggantikan keakuratan ketika kita memeriksa di laboratorium. Namun, alat-alat seperti ini bisa dengan mudah memberikan gambaran kita secara umum tentang kondisi air yang akan kita gunakan. Jadi, kalau kita menambahkan garam ke dalam air di budik damber, lalu kita gunakan TDS ini untuk mengukur dengan tujuan untuk mengetahui nutrisi yang terkandung, apakah ini bisa disebut dengan pengukuran nutrisi? Untuk membuktikan hal tersebut, sekarang kita akan ukur total padatan terlarut pada air kolam lele. Nah, ini angkanya sudah berhenti, kita tekan hold. Jadi yang terukur total padatan terlarutnya sebesar 2531 ppm. Lalu apakah yang diukur ini merupakan nutrisi? Nah, sebagai informasi bahwa air lele ini juga sudah beberapa kali kami tambahkan garam krosok karena memang cuacanya sedang musim hujan. Jadi kami tambahkan beberapa kali garam krosok. Dan juga pernah ditambahkan IM4. Dan di dalam ember ini kami tidak hanya memelihara ikan tetapi juga tanaman. Seperti tadi yang saya sampaikan bahwa TDS ini juga mampu mengukur eksudat tanaman. Lalu apakah ini merupakan pengukuran nutrisi? Jadi untuk membuktikan bahwa larutan garam krosok ini mampu meningkatkan total padatan terlarut di dalam air lele, jadi kita tambahkan dulu ya sedikit. Nah, lalu kita ukur
Dan hasilnya menunjukkan angka di 2618 ppm. Nah, tadi kita menambahkan sedikit saja larutan garam krosok, ini sudah mampu merubah total padatan terlarutnya. Jika kalian menggunakan TDS yang tujuannya untuk mengukur nutrisi, saya rasa ini kurang bijak ya teman-teman. Karena kan ketika kita menambahkan larutan garam krosok saja, total padatan terlarutnya sudah bertambah. Lalu sekarang kita akan tambahkan dengan garam krosoknya langsung. Ini sekarang masih berbentuk dengan garam, lalu kita larutkan di sini. Coba kita aduk ya. Ini kebetulan ada penggaris, jadi ini bisa digunakan untuk mengaduk. Nah, kita aduk sebentar. Baru kita ukur dan menunjukkan angka di 2939. Nah, ini kita hold. Jadi bagaimana menurut kalian? Apakah ini nutrisi yang terukur atau total padatan terlarut? Jadi setelah pengukuran tadi, menurut kalian apakah saya mengukur nitrat atau saya mengukur hal yang lain? Jadi sebenarnya yang harus kita ukur adalah nitrat. Tentu menggunakan alat yang spesifik yang dapat mengukur nitrat. Kalau kita menggunakan TDS, ini kan yang terukur adalah total padatan terlarut. Bahkan garam krosok pun dapat dideteksi. Begitupun jika menggunakan EC. EC juga akan mampu mengukur garam krosok yang sudah terionisasi. Jika sistem aquaponik yang kalian miliki ini dalam skala rumahan atau kalian hanya memiliki budik damber seperti kami yang tujuannya ini adalah ketahanan pangan keluarga, kami tidak merekomendasikan kalian untuk memiliki kit untuk mengukur nitrat. Kalian bisa mengamati dari pertumbuhan tanaman yang kalian tanam pada sistem kalian. Dan untuk alat ini, jika kalian hanya beraquaponik ataupun berbudik damber, kami tidak menyarankan untuk memiliki kedua alat ini. Tetapi kalau misalnya kalian memiliki sistem hidroponik di rumah, kami sangat-sangat menyarankan kalian untuk menggunakan salah satu dari kedua alat ini. Jadi ingat ya, ini adalah TDS EC. Jadi ada TDS, EC dan juga temperatur. Sedangkan ini hanya TDS dan juga temperatur. Ketika tanaman di dalam sistem budik damber kalian ini tidak mampu tumbuh optimal, kalian jangan mengukur air di dalam ember ini menggunakan TDS ya. Karena akan menimbulkan kesalahpahaman. Mungkin saja angka yang dihasilkan ini akan tinggi ataupun sangat rendah. Padahal tanaman kalian tidak dapat tumbuh ini bisa saja disebabkan oleh hal-hal lainnya. Nah, mau tahu hal-hal lainnya apa? Bisa dicek di sini ya. Jadi dari uraian saya tadi, kalian dapat mempertimbangkan apakah TDS ini memiliki peran atau tidak di dalam sistem budik damber. Sekian dulu video sharing hari ini. Bertanilah sesuai kemampuan dengan tulus ikhlas. Kalian akan mendapatkan kebahagiaan di dalam bertani, bagaimanapun metode yang sedang kalian jalani. Jangan lupa di-share, like, komen, dan subscribe channel Putu Novianti. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.